Bang Surya Paloh ini orang Aceh ya. Beliau orang yang hebat sekali. Brewoknya itu wah menunjukkan orang Aceh benar ini, benar-benar orang Aceh. Nah, kita melihat bagaimana komentarnya Bapak Surya Paloh di sebuah artikel. Di situ ditulis haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Resi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, dimanapun saudara berada, dalam keadaan apapun saudara, doa saya kepada Tuhan, kiranya saudara selalu diberkati Tuhan, selalu dalam proteksi Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, di sebuah ayat Alkitab dikatakan kepada kita semuanya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Haleluya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Kita tidak boleh curang, tidak boleh dendam, tidak boleh sakit hati, dan tidak boleh iri hati kepada orang lain. Apalagi dengan orang yang tidak seiman, seagama, seakidah dengan kita. Dilarang kita iri, dengki, sakit hati kepada mereka. Sekalipun mereka tidak seiman dengan kita, sekalipun mereka tidak mau beriman, percaya kepada Adonai Yesus HaMasiah, bahkan sangat terkesan mengolok-ngolok iman kekristenan, tetap kita harus berkelakuan baik dengan mereka. Kita harus adil dengan mereka, ya. Kita harus adil dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, saudaraku, kita masih membahas mengenai penolakan gereja di daerah Cilegon. Kita perlu membahas ini agar mata orang tertuju ke arah sana dan banyak orang mendoakan Cilegon. Agar Cilegon dilawat Tuhan. Agar terjadi pertumbuhan rohani di daerah Cilegon. Agar ada pertobatan di daerah Cilegon. Agar nantinya bertumbuh gereja-gereja Tuhan di daerah Cilegon. Agar nantinya banyak orang di daerah Cilegon bisa percaya kepada Adonai Yesus HaMasiah. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bersuara. Kita tidak boleh diam. Ya, tidak boleh diam. Kalau kita diam, maka terjadilah seperti itu terus menerus. Seperti yang pernah saya sampaikan dan sering saya sampaikan hari-hari ini. HKBP Maranatha Cilegon bukan kali pertama ditolak izinnya. Beberapa tahun yang lalu pernah ditolak, saudaraku. Pernah ditolak, artinya tidak diizinkan berdirinya gereja di daerah Cilegon. Bahkan kita melihat hari-hari ini banyak orang mengomentari mengenai penolakan gereja di Cilegon. Mulai dari muslim, ya, muslimah, bahkan ada sebagian ustadz ikut menyoroti. Bahkan sampai Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dan juga Bapak Menteri Agama. Bahkan saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, Surya Paloh sesalkan sikap wali kota Cilegon dukung petisi penolakan pembangunan gereja. Kepala daerah harus adil, kata Abang Surya Paloh. Nah, ini Bapak Ibu orang Aceh. Bang Surya Paloh ini orang Aceh ya. Beliau orang yang hebat sekali. Luar biasa beliau. Orang hebat, brewoknya itu wah menunjukkan orang Aceh benar ini, benar-benar orang Aceh. Nah, kita melihat bagaimana komentarnya Bapak Surya Paloh di sebuah artikel. Di situ ditulis, Surya Paloh sesalkan sikap wali kota Cilegon dukung petisi penolakan pembangunan gereja. Kepala daerah harus adil. Benar sekali, kepala daerah itu bukan milik satu organisasi, bukan milik satu agama, bukan milik satu kaum, bukan milik satu suku, satu ras.
kepala daerah milik semua orang yang tinggal di daerah itu. Mau agama apapun dia, kalau sudah pemerintah di situ yang pegang, maka pemerintah di sana wajib adil kepada setiap rakyatnya, kepada orang yang dipimpinnya. Apabila tidak adil, maka nantinya akan dipertanyakan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam iman saya yang lama dikatakan kullukum ra'in wa mas'ulun 'anir ra'iyatihi. Artinya setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Wali kota pemimpin, maka nantinya wali kota akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Adilkah dia dalam memimpin satu kota atau tidak adil? Atau ada istilah anak tiri di saat beliau memimpin satu kepala daerah atau satu kota, Bapak Ibu. Begitu juga presiden, ya, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, kepala suku juga begitu. Begitu juga kepala keluarga diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan nantinya. Nah, ketika kita diminta pertanggungjawaban, kita tidak bisa menyogok, Bapak Ibu. Ketika kita diperhadapkan di depan hakim yang maha adil, yang sangat adil, kita tidak bisa bergeser sedikit pun. Kita tidak bisa lari dan kita tidak bisa menyogok hakim yang maha adil itu, Bapak Ibu. Kalau di dalam iman saya yang lama, hakim yang adil itu dikatakan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih adalah satu-satunya pribadi hakim yang adil. Bukan Nabi A, Nabi B, Nabi C hakim yang adil, tetapi Isa Al-Masih. Bukan Rasul A, Rasul B, Rasul C hakim yang adil, tetapi Isa Al-Masih. Kenapa Isa Al-Masih ini hakim yang adil? Coba renungkan. Ya, coba renungkan. Kenapa tidak nabi-nabi yang lain hakim yang adil? Kenapa tidak rasul-rasul yang lain hakim yang adil? Bukankah seperti yang kita ketahui dan yang sering saya ulang dan saya ulang? Hanya Tuhan satu-satunya pribadi, satu-satunya hakim yang adil. Tetapi Isa Al-Masih digambarkan di dalam Al-Quran. Dia adalah hakim yang adil. Siapa Isa Al-Masih ini? Apakah Isa Al-Masih ini ada kaitannya dengan ayat Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu? Isa ini sesungguhnya roh Allah dan kalamnya Allah. Apa arti kalam? Silahkan saudara cari di Google. Apa arti kalamnya Allah? Isa Al-Masih itu kalamnya Allah. Silahkan saudara cari di Google. Jangan apa kata saya. Ya, takutnya nanti kalau saudara percaya apa kata saya, saudara bisa murtad. Kalau saudara murtad, maka sudah pasti saudara mendapatkan jaminan keselamatan. Karena jaminan keselamatan yang hakiki, jaminan keselamatan yang abadi hanya bisa saudara dapatkan di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Dia berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ini ayat sering saya ulang-ulang Bapak Ibu ya. Kalau kemarin ayat ini berbicara tentang lain lagi dalam konteks lain, hari ini tentang konteks lain lagi Bapak Ibu. Tetapi tujuannya satu. Kalau Yeshua HaMashiach itu adalah yang bisa membawa saudara ke surga. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa dia? Apakah dikatakan dia bisa menunjukkan jalan ke surga kepada kita? Mengenai juga ayat Isa fa innahu ruhullah wa kalimatu. Silahkan saudara berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, bahkan saudara yang membenci channel Habaget, saya mengajak saudara untuk berpikir dengan sehat, berpikir secara jernih, berpikir secara waras, dan berpikir secara kritis. Kalau kata Buya Syakur Yasin, jangan takut murtad. Jangan apa? Jangan takut murtad, kata Buya Syakur Yasin. Ya, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget,
Ketika kita diperhadapkan di hadapan hakim yang adil, kita tidak bisa menghilang. Kita tidak bisa buat alasan. Semuanya anggota tubuh kita diam nantinya, ya. Diam nantinya, hanya mulut yang berbicara. Ketika hakim yang adil menanyakan kepada tangan, mulut tidak bisa bicara, hanya tangan yang bisa bicara. Itu digambarkan. Ketika hakim yang adil itu menanyakan kepada kaki, kaki, kemana engkau melangkah dan di mana engkau pergi di saat masih di dunia? Mulut tidak bisa berbicara, tangan, telinga, otak, pikiran, semua anggota tubuh yang lain yang tidak ditanyakan tidak bisa berucap kata apapun Bapak Ibu kecuali kaki. Ya, kecuali kaki. Nah, kalau kita bersyukur, kenapa? Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari. Jadi belan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Sekali lagi. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Bapak Ibu, kaki kita semasa di dunia ini mari kita pergunakan kepada hal yang baik, terutama sekali mencari jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku para pencinta channel Nyala Bangkit, sharekan video ini agar banyak orang tercerahkan. Ingat, hendaklah kebaikan kita diketahui oleh semua orang, kebaikan hati kita, dan berlaku adillah kepada setiap orang. Terima kasih. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, Bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin.